banyak orang yang melihat konflik itu sesuatu yang negatif gitu ya. Oke. Padahal sesungguhnya konflik itu tidak selalu negatif gitu ya. Oh, iya. Gimana nih Ustadz, cara kita membedakan konflik positif dan negatif tadi Ustadz? Kita ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, Mm-mm. ya itu kan ada rambu-rambunya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi, selamat datang kembali di episode kali ini. Semoga Sobat Orasi yang sedang menyimak episode kali ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala aktivitasnya dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama saya Siva Asti Salsabila. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah isu dan mungkin akan menambah wawasan baru untuk Sobat Orasi yang menonton episode kali ini. Jadi gini ya Sobat Orasi, dalam kehidupan sehari-hari rasanya kita kan tidak mungkin tidak ada konflik ya Sobat Orasi. Bisa mungkin konflik ini terjadi dalam keluarga kita, pertemanan, organisasi, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat di sekitar kita. Menariknya, seringkali yang membuat konflik semakin besar bukan hanya karena perbedaan pendapat, tetapi juga mungkin dari komunikasi kita, dari bahasanya kita, seperti itu yang mungkin dapat menyebabkan berbagai macam atau mungkin malah memperbesar permasalahan atau konflik tersebut. Oke. Nah, mungkin bagaimana ya dari kita strateginya agar komunikasi dari kita agar lebih baik untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut gitu. Daripada kita bingung dan mungkin harus seperti apa ya kita dalam menyikapi sebuah konflik seperti itu, kita langsung aja nih Sobat Orasi ngobrol bersama dengan pakarnya komunikasi dalam sisi Islam juga nih, agar kita tidak hanya mempelajari sisi efektif komunikasi tetapi juga kita mendapatkan nilai-nilai keislaman. Oke, kita langsung hadirkan bersama kita Ustadz Taufikur Rahman SIP MA PhD, di mana Ustadz Taufik selaku Direktorat Al-Islam Kemuhammadiyaan UMY dan juga dosen komunikasi UMY. Oke Ustadz, Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Syifa. Alhamdulillah, kayaknya Ustadz Taufik sudah semakin banyak bertemu mahasiswa, sudah banyak pengalaman komunikasinya dia Ustadz. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, tadi kan kita akan ngobrol-ngobrol terkait konflik dan komunikasi efektifnya ya Ustadz. Oke. Kalau mendengar kata konflik Ustadz, biasanya nih orang-orang akan membayangkan sesuatu yang negatif seperti itu. Padahal mungkin dalam kehidupan sehari-hari perbedaan pendapat itu kan ya pasti ada seperti itu ya Ustadz gitu. Nah, dari Ustadz Taufik sendiri, apakah konflik ini memang sesuatu yang harus dihindari atau mungkin konflik ini ada sisi positifnya Ustadz? Ya, oke, terima kasih Mbak Syifa ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Dalam menghadapi konflik, bagaimana kita mensikapi ya ketika kita menghadapi situasi konflik itu. Memang kecenderungannya banyak orang yang melihat konflik itu sesuatu yang negatif gitu ya. Padahal sesungguhnya konflik itu tidak selalu negatif gitu ya. Iya. Konflik itu sesungguhnya adalah energi ya. Konflik itu bisa kita ilustrasikan sebagai energi. Nah, energi itu memang kalau tidak dikelola dengan baik itu akan bisa menimbulkan kerusakan gitu ya, akan bisa merusak gitu ya. Tetapi kalau energi itu bisa kita kelola dengan baik, maka ya energi itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Demikian juga dalam melihat konflik ya. Konflik itu mestinya kita lihat sebagai sesuatu yang wajar kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu konflik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari gitu ya. Karena kalau kita menghindar dari konflik, apakah kemudian konflik itu akan selesai? Ya, tentu kan tidak ya. Jadi yang lebih penting lagi adalah bukan bagaimana
cara kita bisa menghindari konflik, tetapi bagaimana cara kita bisa menghadapi Mm-mm. konflik itu dengan baik. Itu saya Oke. kira kata kuncinya ada di situ. Oke. Jadi Sobat Orasi, tadi Ustadz Taufik juga sudah menjelaskan ya. Konflik ini tidak hanya nilai negatif ya Ustadz, Mm-mm. ada juga yang positif gitu. Dan bahkan ketika ada konflik, jangan menghindar seperti itu ya Betul, Ustadz. ya, Banyak banget cara-cara kita untuk menghadapinya seperti ya. itu. Nah, oke Ustadz, tadi sudah dijelaskan nih positif sama negatif Ustadz. Mm-mm. Nah, apakah ada perbedaan dan gimana nih Ustadz cara kita membedakan konflik positif dan negatif tadi Ustadz? Ya, itu terutama nanti bisa kita lihat dari, saya biasa suka mengilustrasikannya dengan Mm-mm. melihat dosisnya gitu ya. Oke. Ya, jadi eh, dalam setiap relasi ya, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam organisasi, justru kadang-kadang bumbu-bumbu konflik itu Mm-mm. penting ya Oh. untuk memotivasi kita ya, untuk mendinamisasi relasi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Justru kalau kita hidup tanpa konflik itu kira-kira gimana rasanya? Hambar Hambar ya ya. Ustadz. Hidup Heeh. tanpa konflik itu kan rasanya hambar. Tetapi ya itu yang harus hati-hati. Jangan Mm-mm. sampai kemudian konflik itu mengalami eskalasi ya. Mm-mm. Agar jangan sampai kita harus bisa menjaga agar em, tadi kadar konflik itu kemudian tidak terlalu besar gitu Oke. ya, Mm-mm. dosis ya, kalau kita ilustrasikan seperti obat gitu Mm-mm. ya. Ya obat itu kalau dosisnya terlalu tinggi ya Mm-mm. tentu tidak baik Oke, gitu kan, overdosis ya akan Ustadz nanti. overdosis Heeh. ya. Sebaliknya kalau dosisnya terlalu rendah Mm-mm. juga tidak akan mengobati penyakit gitu ya. Mm. Nah, tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjaga dosis konflik itu pada level yang tepat ya, pada level yang pas gitu ya, Oke. sehingga kehadiran konflik itu tidak merusak Mm-mm. hubungan ya, tidak merusak relasi, tetapi justru punya nilai positif tadi ya, untuk bisa mendinamisasi, bisa memotivasi agar misalnya dalam satu organisasi itu bisa bergerak lebih dinamis Oke, gitu. artinya biar tidak gitu-gitu aja gitu ya Ya, Ustadz. Ada betul. tantangan Ya, sendirinya. betul, betul, betul. Oke, jadi gitu Sobat Orasi. Konflik ini tidak semenyeramkan itu ya Ustadz. Ya, Bahkan dari konflik kita bisa belajar ya Ustadz. betul. Tadi dengan adanya dinamisasi organisasi seperti itu. Oke, menarik sekali nih Ustadz. Kalau Hmm, kita berbicara terkait penyelesaian masalah nih Ustadz, dari sebuah konflik hmm, pasti kan kita ada upaya ya Ustadz untuk hmm, menyelesaikan sebuah konflik tadi seperti ya, itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi komunikasinya nih Ustadz, hmm. peran komunikasinya sendiri itu bagaimana nih Ustadz dalam penyelesaian konflik tadi? Oke. Ya, tentu agar konflik itu tadi ya tidak membesar, Mm-mm. tidak meluas, itu perlu cara-cara pendekatan yang yang baik gitu Mm-mm. ya. Perlu pendekatan-pendekatan yang bisa kemudian meredam ya, meredakan konflik, tidak kemudian membuat konflik itu menjadi menjadi lebih besar Mm-mm. gitu ya. Nah, tentu ya peran komunikasi menjadi sangat sangat penting gitu ya, karena banyak skill ya, banyak keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam menghadapi konflik ya. Misalnya skill yang paling penting menurut saya dalam menghadapi konflik itu adalah keterampilan mendengar, ya, listening skill. Ya. Oke. Ya, listening skill ini sesungguhnya juga bagian dari keterampilan berkomunikasi. Mm. Banyak orang yang beranggapan bahwa komunikasi itu kan hanya bicara gitu Mm-mm. ya. Komunikasi itu hanya terkait dengan kemampuan berbicara. Mm-mm. Padahal sesungguhnya tidak ya. Oke. Komunikasi itu juga eh, apa kemampuan atau keterampilan komunikasi itu juga salah satunya adalah keterampilan mendengar ya, kemampuan Mm. untuk mendengar dengan baik gitu ya, itu Mm-mm. adalah bagian dari keterampilan komunikasi. Nah, dalam konflik itu pihak-pihak yang berkonflik itu
mestinya untuk bisa memahami posisi masing-masing ya harus bisa menjalankan tadi, harus bisa menggunakan keterampilan mendengar itu, listening skill itu agar bisa agar kemudian terbangun empati ya, misalnya ya, agar antara pihak yang berkonflik itu bisa saling memahami posisi masing-masing gitu ya. Nah, itu tadi dibutuhkan keterampilan terutama adalah listening skill, kemampuan mendengar yang baik gitu. Oke, berarti memang peran komunikasi itu tidak hanya dalam sisi berbicaranya saja ya Ya, Ustadz, betul. tapi juga dari sisi pendengarnya mendengar. Karena kan banyak juga ya Ustadz yang mengatakan kalau seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik itu adalah seseorang yang dapat berkomunikasi juga dengan baik. Ya, betul. Oke, berarti memang itu juga termasuk teori juga ya Ustadz, tidak hanya action saja, tapi memang itu termasuk dalam teori seperti itu, dalam penyelesaian sebuah konflik juga. Oke, kalau kita melihat dari sisi komunikasinya Ustadz, dari sisi perkataan mungkin Ustadz, apakah dalam penyelesaian konflik itu kita harus dalam gaya bahasa seperti apa, atau mungkin kita melihat konfliknya dulu, atau mungkin seperti apa nih Ustadz dalam sisi etika kita dalam berkomunikasi? Ya, kalau dalam teori resolusi konflik gitu ya, konflik yang positif tadi itu adalah konflik yang bisa kita jaga pada level konflik yang sering disebut sebagai konflik kognitif. Nah, jadi apa yang disebut dengan konflik kognitif itu? Konflik kognitif itu konflik yang masih berada pada level tadi perbedaan pendapat ya, perbedaan argumen gitu ya, misalnya ya beradu gagasan gitu ya, itu namanya konflik kognitif. Nah, konflik itu akan menjadi negatif tadi ya ketika kemudian berkembang menjadi konflik afektif. Konflik afektif itu kalau sudah bawa-bawa perasaan. Baper gitu ya, iya baper kalau sering kita kenal gitu ya Ustadz. Nah, sudah bawa-bawa perasaan, sudah membawa emosi. Nah, itu kalau sudah sudah seperti itu, nah itu biasanya akan sulit untuk dikendalikan. Ya, ketika konflik itu sudah membawa unsur-unsur emosi gitu ya, itu akan sulit dikendalikan. Nah, yang tadi makanya salah satu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik pada saat konflik itu ya bagaimana menjaga agar konflik itu tidak membawa unsur-unsur emosi ya. Jadi termasuk dalam menyampaikan pendapat gitu ya, dalam menyampaikan dalam bertutur kata kita berusaha untuk tadi menghindari ya menyinggung ya kata-kata yang menyinggung aspek pribadi misalnya ya dari pihak yang berkonflik ya, kita menghindari serangan-serangan ke arah pribadi misalnya gitu ya, menghindari ya ya hal-hal yang cenderung kemudian tadi akan menyudutkan ya, akan menyudutkan lawan bicara ya, tadi dalam konteks emosinya ya, bukan dalam hal argumentasinya gitu ya. Tapi selama itu masih terjaga tadi ya pada level konflik yang kognitif itu ya sesungguhnya konflik itu masih dalam taraf yang wajar gitu ya. Oke Ustadz, tadi menarik banget bahwa Ustadz Taufik juga menjelaskan kalau kita juga dalam bertutur kata, dalam penyampaian juga harus ada etikanya seperti itu Ustadz. Nah, kalau kita masuk ke dalam isu masyarakat ya Ustadz, kita kan sering mendengar ya Ustadz, berita-berita sekarang di Indonesia banyak sekali perkataan mungkin dari pejabat pemerintah atau mungkin dari yang kita sering dapat lah, itu kan banyak banget yang sekarang masih viral kata-kata kasar dalam pemerintahan Ustadz. Misal ada yang berkatakan kepala dalam bahasa Jawa seperti itu Ustadz. Terus ada hal-hal yang mungkin malah menyakiti perasaan masyarakat Ustadz. Nah, bagaimana itu Ustadz ketika kita melihat
pejabat pemerintah ada sebuah konflik di masyarakat, tetapi malah kata-katanya menyudutkan masyarakat, bukannya memberikan solusi, tetapi malah menyudutkan. Bagaimana nih Ustadz? Ya, saya kira itu tidak patut dicontoh gitu ya. Artinya itu adalah sosok seorang pejabat publik ya, atau pemimpin yang memang tidak bisa berempati ya dengan situasi, dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Ya, jadi mestinya sebagai seorang tokoh publik ya, seorang figur publik, seorang pemimpin itu lebih bisa menjaga statementnya ya, menjaga perkataannya agar tidak tidak menyinggung perasaan gitu ya, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu ya, agar kemudian juga ya tadi tidak kemudian malah menimbulkan permasalahan baru gitu. Iya. Ya. Oke, menarik banget ya Ustadz. Artinya memang dalam berkata dan juga dalam menyelesaikan sebuah konflik itu memang ada etikanya ya Ustadz. Betul. Tidak asal berbicara seperti itu. Kita harus berbicarakan, komunikasikan yang penting, bukan yang penting berbicara seperti itu ya Ustadz. Oke. Kalau kita masuk ke dalam strategi komunikasi yang efektifnya nih Ustadz, apakah tadi sudah Ustadz kan, Ustadz Taufik sudah menjelaskan mendengar itu malahan tahapan yang utama dalam komunikasi. Nah, apakah ada tahapan-tahapan selanjutnya seperti apa dalam strateginya nih Ustadz? Ya, ya tadi langkah yang pertama memang yang paling penting adalah mempraktekkan listening skill yang baik gitu ya, sehingga kita memahami situasi yang dihadapi oleh pihak lain gitu ya. Dengan begitu kita bisa berempati. Oke, kalau kita sudah bisa memahami situasi yang dihadapi oleh pihak lain, kemudian kita bisa menentukan strategi yang tepat gitu ya, untuk melakukan pendekatan ya, untuk kemudian untuk bisa mencoba untuk mengurai konflik itu, sehingga kemudian ya nanti akan ditemukan pemecahan ya, akan ditemukan jalan untuk bisa menyelesaikan konflik itu ya dengan ya win-win solution gitu ya, yang bisa menguntungkan, yang bisa bisa diterima oleh kedua belah pihak gitu. Oke, berarti untuk strategi komunikasi penyelesaian konflik ini tidak hanya diuntungkan satu pihak saja ya Ustadz, tapi diusahakan sama-sama diuntungkan dari kedua belah pihak atau lebih mungkin seperti itu. Kalau kita melihat dari perspektif Islam nih Ustadz, sepertinya menarik sekali kalau kita melihat sebenarnya dalam penyelesaian konflik dari perspektif Islam itu seperti apa sih Ustadz? Ya, dalam Al-Quran kan kita banyak ya mendapatkan pedoman-pedoman gitu ya dalam berinteraksi ya. Nah, misalnya tadi ya, kalau kaitannya dengan tadi menjaga lisan ya, menjaga statement tadi ya, itu kan di surat Al-Hujurat itu Allah juga sudah mengingatkan kepada kita untuk tidak merendahkan orang lain gitu ya, karena bisa jadi ya kita rendahkan itu justru lebih baik dari kita gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum gitu ya. Itu saya kira tadi panduan untuk ketika kita bertutur kata ya, ketika kita menghadapi situasi konflik itu ya. Nah, lalu
tadi misalnya ini juga terkait dengan ayat yang lain ya, Mm-mm. misalnya ada pedoman dalam berdakwah misalnya gitu ya, Oke. dalam mengajak ya. Kalau kita ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, Mm-mm. ya itu kan ada rambu-rambunya gitu ya, ada di An-Nahl misalnya ya, An-Nahl 125 itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau kita mengajak orang lain ke kebaikan itu kan tuntunannya harus apa eh, dengan hikmah gitu ya, Oke. dengan bijak. Nah, Mm-mm. jadi bijak itu ya tadi termasuk bisa menempatkan diri pada posisi yang pas gitu ya, tidak justru malah memposisikan diri apa yang berhadapan-hadapan dengan apa pihak yang berkonflik gitu ya. Kita memposisikan diri setara gitu ya. Kemudian mau'idhah hasanah ya dengan tadi dengan cara-cara komunikasi yang apa yang bisa diterima gitu Mm-mm. ya, dengan tutur kata yang baik gitu ya, dengan keteladanan juga, mau itu Mm-mm. hasanah itu juga dengan keteladanan. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tadi wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ketika kita harus beradu argumen, beradu pendapat ya, itu maka apa kita kita utamakan untuk memberikan argumen yang lebih kuat. Ya, jadi ini sesungguhnya relevan tadi kan juga dengan prinsip konflik kognitif tadi gitu Mm-mm. ya. Jadi ketika kita sedang apa berdiskusi, ketika kita sedang berdebat, itu ya kita harus bisa apa mengutamakan prinsip untuk bisa memberikan argumen yang lebih kuat gitu ya, menyampaikan Oke. argumen yang lebih kuat, bukan dengan debat kusir gitu ya. Mm-mm. Pokoknya asal asal menang debat, Oh. asal apa bisa menjatuhkan lawan, Mm-mm. asal bisa ya tadi ya menyudutkan pihak lain ya, bukan seperti itu ya, tetapi dalam beradu argumentasi, dalam berdiskusi itu mestinya kita lebih mengutamakan bagaimana kita bisa apa memberikan argumen, bisa menyampaikan apa ya argumen yang lebih kuat gitu ya, yang itu lebih meyakinkan gitu. Mm-mm. Oke, Masya Allah Sobat Orasi, begitu jelas banget Ustadz Taufik menjelaskan bahwasanya penyelesaian konflik ini juga terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran, di mana dalam berdiskusi, di mana dalam berargumen, kita ada etikanya juga dalam bertutur kata tadi gitu. Artinya tidak hanya asal bicara saja ya Ustadz, tapi kita juga Hmm. mengetahui bobot apa yang kita sampaikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang kita hadapi gitu. Terakhir nih Ustadz, Hmm. kita kan di era digital sekarang ini banyak banget cara komunikasi berbagai macam cara ya Ustadz. Hmm. Ada mungkin dari sosial media, terus ada mungkin dari kolom komentar, secara tidak langsung komunikasi seperti itu. Nah mungkin pesan Ustadz Taufik untuk Sobat Orasi ini, khususnya generasi muda, agar mampu menjadi pribadi yang bijak dalam berkomunikasi dan mampu menjadi bagian dari solusi ketika terjadinya konflik Ustadz. Oke, ya untuk teman-teman semua ya apa saya kira yang penting adalah tadi ya dalam interaksi betul ya dalam interaksi di dunia digital itu kan kita menghadapi arus informasi yang Mm-mm. begitu rupa gitu ya sehingga ya apa kita harus lebih berhati-hati ya dalam apa ya menyaring informasi gitu ya termasuk juga dalam berinteraksi gitu ya agar eh, media digital itu bisa kita manfaatkan ya untuk bisa membangun dialog yang positif gitu ya, bukan justru untuk saling mencaci, Mm-mm. bukan untuk apa saling apa menjelek-jelekan ya, bukan juga untuk menyampaikan informasi-informasi yang apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya itu. Jadi ya bijaklah dalam menggunakan media sosial gitu ya. Mm-mm. Apa ada prinsip juga yang penting gitu ya dalam kita eh,
berbagi informasi di media sosial itu adalah prinsip sharing sebelum sharing gitu ya. Oke. Jadi ketika kita menerima informasi itu jangan ditelan mentah-mentah gitu Mm-mm. ya. Kita cerna terlebih dahulu, kita coba apa pahami terlebih dahulu apakah memang informasi ini bisa dipertanggungjawabkan, dan juga kalaupun informasi ini betul bisa dipertanggungjawabkan, apakah informasi ini bermanfaat kalau kita sebarkan ya, kalau kita respon gitu ya. Nah, kalau memang kira-kira apalagi kalau kalau ternyata informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalaupun toh informasinya itu benar, kalau itu tidak ada manfaatnya Mm-mm. ya untuk didiskusikan di media sosial misalnya ya sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi Oke. manfaatkan media sosial itu, media digital itu dengan bijak gitu. Oke, Masya Allah luar biasa sekali Sobat Orasi obrolan pada episode kali ini, bahwa kita benar-benar diingatkan kembali bahwa komunikasi itu bukan hanya soal berbicara saja, tetapi juga tentang bagaimana kita mendengar, memahami, dan juga menghargai orang lain juga. Oke, Sobat Orasi, konflik ini juga tidak selalu bisa kita hindari, tadi yang sudah dijelaskan juga sama Ustaz Taufik, tetapi dengan komunikasi yang baik dan nilai-nilai Islam, dengan pedoman yang kita pegang, setiap perbedaan dapat bisa menjadi ruang untuk saling belajar dan mempererat persaudaraan tentunya. Oke, terima kasih banyak kepada Ustaz Taufikur Rahman, SIPMA PhD, Sama-sama yang Masya Allah atas ilmunya, pengalamannya, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan tentu saja terima kasih juga kepada Sobat Orasi yang telah setia menonton pada episode kali ini hingga akhir. Semoga Sobat Orasi juga selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengupayakan penyelesaian konflik dengan sebaik mungkin. Oke, jangan lupa ketika Sobat Orasi punya pengalaman menarik terkait penyelesaian konflik atau terkait komunikasi-komunikasi, boleh banget sharing di kolom komentar di bawah ini, agar kita juga saling belajar bersama nih. Oke. Saya Siva Asti Salsabila selaku host pada episode kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,